Dukung share dan subscribe channel Mimin Kakak. Support Mimin dengan kunjungi link toko Mimin di banner dan deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Api Suci Pertama. Dengan pembukaan Raja Suci, murid-murid dari banyak pusat kekuatan puncak di sekitarnya tidak bisa tidak dipenuhi dengan sentuhan horor yang tak terkatakan. Menurut legenda, Api Suci Pertama adalah objek ilahi yang luar biasa. Jika itu muncul, saya khawatir itu cukup untuk memicu badai berdarah yang nyata. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melawan kekuatan tertinggi yang terakhir, dan apa yang menanti mereka tidak diragukan lagi adalah situasi kehancuran. Maksudmu, perpaduan pemimpin ekstrateritorial ini dan master dunia pusat dunia manusia adalah yang disebut Api Suci Pertama. Meskipun agak sulit dipercaya, Raja Naga Emas tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Tian Yuanzi, Di Yuanzi, asal-usul mereka berdua adalah misteri yang belum terpecahkan. Tapi fluktuasi berbahaya yang kurasakan dari celah jahat adalah kekuatan sebenarnya dari Api Suci. Aku khawatir mereka berdua terkait dengan apa yang disebut Api Suci Pertama. Raja Suci menggelengkan kepalanya, dan orang-orang kuat juga saling memandang dengan cemas. Wilayah api tak berujung hari ini dipenuhi dengan kerumunan yang melonjak. Jenius yang tak terhitung jumlahnya dari 1000 dunia besar telah berkumpul di sini, dan itu telah menjadi harapan terakhir dari 1000 dunia besar. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dan menatap Raja Suci dan pusat kekuatan puncak lainnya, diam-diam berdoa agar semua orang kembali dengan kemenangan. Sangat disayangkan bahwa dengan pukulan penuh dari Raja Suci dan yang lainnya, serangan yang tidak diragukan lagi menghancurkan langit dan bumi diam-diam menghilang ke dalam celah-celah jahat. Di kedalaman pikiran makhluk yang tak terhitung jumlahnya, ada ketakutan dan keputusasaan yang tak terlihat, mengalir ke dalam hati mereka. Bahkan kekuatan yang berdiri di puncak ini tidak dapat menolak bagaimana mereka bisa bertahan di bawah kiamat. Di atas langit biru-biru, itu menjadi sangat redup saat ini, dan retakan hitam pekat seperti kekurangan langit berkembang sedikit demi sedikit, seolah-olah itu datang dari suatu tempat kosong, menghadap ke dunia 1000 besar langkah demi langkah. Energi magis luar biasa yang tersembunyi di dalamnya, setelah sepenuhnya terbentuk dan turun di sini, saya khawatir dunia besar akan menjadi tak bernyawa. Hanya, apakah tidak ada cara lain? Di langit yang redup, pilar-pilar ajaib yang menakutkan terus-menerus jatuh. Setiap kali mereka jatuh, mereka akan kehilangan sebagian dari wilayah dunia 1000 besar. King Yuan masih bertanya dengan enggan. Keluarga malaikat itu kuat, tetapi kekuatannya hanya penjaga dan dewa. Jika itu benar-benar lebih baik daripada kekuatan tempur, Raja Suci dan Xiao Tianming pasti lebih kuat dari mereka sendiri. Petik 2. Raja Suci perlahan menggelengkan kepalanya, jelas saat ini, bahkan dia menjadi tidak berdaya. Untuk sementara waktu, aura keputusasaan dan kesedihan berangsur-angsur memenuhi langit dan bumi, dan tampaknya seluruh dunia menjadi tak bernyawa, seperti Shen Luo mati. Ledakan. Tetapi ketika suasana yang sangat putus asa menyelimuti langit dan bumi, awan emas di langit langsung mendidih, dan kemudian berkumpul bersama, sekelompok energi emas yang menembus langit dan bumi jatuh lurus ke bawah, dan iblis-iblis jahat dicegat di sepanjang jalan. Pilar-pilar itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Guru, itu, pada saat ini, murid dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya menyusut dengan kencang, dan keputusasaan di wajah mereka langsung digantikan oleh sentuhan ekstasi. Di celah-celah jahat, pilar sihir gelap dan api putih susu samar terus muncul, yang terakhir tampaknya menggigit bagian dari langit dan bumi ini. Tetapi dengan munculnya energi emas, kekuatan itu dengan cepat meleleh seperti sisa es dan api. Dan pergi. Ini, volatilitas ini, mustahil, di tanah alam Buddha, Ren Yuanzi, yang sekarang perlahan menyatukan kembali 3 sumber, bergetar hebat, bahkan jika dipisahkan oleh kekosongan ribuan kaki. Yang terakhir mencium bau yang akrab dari energi emas di atas api yang tak berujung, domain, fluktuasi. Energi semacam itu, fluktuasi semacam itu, dia tidak akan pernah lupa seumur hidup. Kunci untuk membuka Paradise Lost, salah satu dari 5 manik-manik spiritual masih di tangan dewa ini. Mengapa mereka bisa mengarah ke Paradise Lost? Saat berbicara, orb roh bumi di tangan Ren Yuanzi bersinar dengan kilau panas, seolah dipanggil. Pada saat ini, di altar alam Buddha, energi putih susu, hitam legam,
dan emas perlahan-lahan bergabung sesuai dengan beberapa pengaturan yang sangat misterius. Selama proses fusi, energi seluruh alam Buddha mendidih, menghancurkan alam semesta, langit menghancurkan bumi. Tampaknya beberapa dewa kuno sedang dilahirkan. Tidak, sama sekali tidak bisa membiarkan mereka menghancurkan rencana dewa ini. Merobek, hati Ren Yuanzi tergerak, dan dia merasa bahwa penyatuan akan memakan banyak waktu. Segera, sumber api putih susu meluap, dan kemudian benar-benar mekar seperti kembang api di kehampaan redup ini. Dengan munculnya tindakan Ren Yuanzi, seluruh kekosongan langsung menjadi ilusi, dan kemudian tenggelam, dan peti mati gelap dengan garis-garis rumit perlahan-lahan naik dari kehampaan. Ada peti mati yang tak terhitung jumlahnya, dan beberapa di antaranya bahkan diisi dengan semacam fluktuasi yang tak terlukiskan. Fluktuasi itu setidaknya adalah demigod. Pemilik, tutup peti mati perlahan terbuka, dan kemudian serangkaian sosok kuat yang mengguncang masa lalu dan sekarang, seolah-olah mereka dilahirkan kembali, berdiri dengan hormat di atas kehampaan. Di pupil mereka, ada nyala api putih susu murni, dan nyala api itu perlahan naik, bahkan memicu kekuatan mereka secara ekstrim. Melalui celah ini, ke dunia itu, untuk sepenuhnya membasmi semua ajaran sesat, kami ingin kembali ke kemakmuran kuno. Seperti yang diperintahkan, ... Bocah bau ini benar-benar tidak mengecewakan. Raja Suci, yang telah tertunduk sedetik yang lalu dan tampak seperti bencana yang akan segera terjadi, merasakan lorong luar biasa yang dibangun dalam energi emas, dan segera membuka matanya sambil tersenyum. Pergilah. Semua orang saling memandang, menyapu ke arah gunung belakang tempat Xiaoyan berada, karena mereka juga tahu bahwa dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa lagi bersaing dengan para dewa di balik celah jahat. Saudara Yuan Tian, ini adalah cara untuk memasuki surga yang hilang. Setelah Nan selesai berbicara, kekuatan jiwa diam-diam kembali ke tubuh Yun Qi. Jelas komunikasi jangka panjang telah menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Jiwa Yun Qi mendapatkan kembali kendali atas tubuh, dan langsung menjadi goyah, kekuatan dalam tubuh menjadi terbalik, dan Qi dan darah sangat tidak teratur. Anda, Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Yun Qi mengertakkan gigi dan berkata, semua misteri akan ada di Paradise Lost. Yun Qi membuat suara kecil, dan kemudian dengan keras kepala melihat ke jalur emas. Di jalur emas, ada terlalu banyak garis yang rumit, dan sepertinya begitu Anda menginjaknya, tidak ada jalan untuk kembali. Pergi. Melihat sikap Xiaoyan, keempat wanita di sampingnya langsung tersenyum. Karena pembukaan Paradise Lost tidak terinspirasi oleh 5 mutiara roh yang lengkap, kali ini, semakin sedikit orang yang memasukinya, semakin baik. Dengan kedatangan Raja Suci dan yang lainnya, wajah cantik Yun Qi menjadi serius untuk sementara waktu, dan dia bisa dengan jelas merasakan napas di balik celah jahat di langit, dipenuhi dengan kebencian dan rasa jijik yang tak ada habisnya. Senior, dunia ini akan menjadi milikmu. Bahkan hasil terburuk, aku akan mempertahankannya sampai mati. Pergilah. Saat berbicara, Xiaoyan memegang tangan Giok Yun Qi dan melangkah ke jalan emas tanpa henti, menuju apa yang disebut Paradise Lost. Firdaus hilang di Firdaus para dewa, itulah harapan terakhir dunia saat ini. Bang! Saat suara keras jatuh dari langit, kekuatan besar surga dan bumi yang ditarik oleh Nanan menggunakan Five Spirit Orbs secara bertahap terlepas dari awan emas dan berubah menjadi petir megah yang tak terhitung jumlahnya, membawa sentuhan energi yang menarik. Riak jatuh dari langit seperti nektar. Kemudian energi misterius itu berkumpul di udara, memutar kehampaan, seolah memanggil, membangun semacam lorong kosong yang menuju ke negara yang tidak dikenal. Ini mungkin tulisan tangan Nanan. Dalam 10 napas sebelum dan sesudah, semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa di atas kepala mereka, sudah ada portal yang menjulang dan megah. Yang terakhir berdiri dengan tenang di kehampaan, dan tekanan yang meluap dari yang tak terlihat mencekik. Portal itu tampaknya memiliki membentang bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sekuat rumah dewa setelah bencana yang tak terhitung jumlahnya. Portal emas ditutupi dengan garis-garis misterius yang sulit dilihat secara langsung. Keseluruhannya memberi orang rasa kagum yang luar biasa, atmosfer, dan menakjubkan, seperti portal rumah dewa yang tersisa dari zaman kuno, dengan kecemerlangan berlipat. Dengan munculnya portal kuno ini,
Keheningan yang semula mati di seluruh dunia seribu besar benar-benar menjadi mendidih. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan panas terik dan kegilaan menatap yang terakhir, seolah mengandalkan persepsi mereka. Mereka juga mencium aroma dari di belakang portal, sesuatu yang diinginkan. Itu, Dewa Perang. Hanya saja setelah kegilaan yang singkat, mereka secara bertahap menjadi tenang, dan mereka juga tahu bahwa jimat seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka sentuh. Tapi sekarang pemandangan wilayah api tak berujung tidak diragukan lagi telah membuat hati dunia jiwa lebih banyak. Ada harapan. Begitu banyak makhluk terus berkumpul menuju domain api tak berujung. Di sini akan ada pertempuran sengit, pertempuran langit dan bumi yang terkait dengan kelangsungan hidup perang dunia seribu besar. Pergi. Semua orang tampak melankolis dan tetap berada di ketinggian pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, menyaksikan Xiao Yan dan Yun Qi melangkah ke jalan emas dan menuju pintu masuk. Sepertinya ada sentuhan kekuatan gaib yang perlahan menarik mereka ke suatu tempat misterius di kosong. Dan pergi. Pergi. Begitu dia melihat kemunculan portal emas, Xiao Yan menggunakan seluruh tubuhnya dari api suci untuk melindungi dirinya sendiri dan Yun Qi. Dan kemudian mereka berdua secepat kilat, bergegas masuk langsung ke portal. Ini adalah harapan terakhir. Jika diblokir oleh orang di celah jahat, saya khawatir konsekuensinya tidak terbayangkan. Ternyata Paradise Lost yang legendaris benar-benar dibuka seperti ini. Melihat tindakan Xiao Yan dan yang lainnya, murid Raja Suci dan yang lainnya sedikit berkedip, seolah-olah mereka melihat hantu yang menusuk dari portal emas di depan mereka, dan kekosongan itu dipenuhi dengan semacam hati bayangan berdebar, fluktuasi. Namun, mereka juga mengerti bahwa kekuatan dahsyat semacam ini yang memusnahkan langit dan menghancurkan bumi bukanlah sesuatu yang bisa mereka sentuh oleh para demigod belaka. Bang! Dan pada saat tubuh Xiao Yan akan sepenuhnya menyatu ke dalam portal emas, suara kebencian yang mengerikan tiba-tiba meraung dari celah jahat di atas langit. Sekelompok semut. Jika bukan karena fakta bahwa dewa ini sekarang dalam masa transformasi, bagaimana mungkin kamu dan manusia lain terlibat di tempat ini di mana para dewa yang bertarung tidur dengan tenang? Hancurkan dewa ini. Saat berbicara, rantai api putih susu yang melampaui langit dan berbagai hukum, seperti meteorit yang jatuh dari langit, dengan cepat meledak ke arah Xiao Yan dan mereka berdua. Kecepatan serangan sinar itu tidak biasa, dan itu tiba di depan Xiao Yan dan yang lainnya hanya dalam sekejap, dengan aura kehancuran yang tak terlukiskan di atasnya. Serangan yang begitu kejam, bahkan jika Xiao Yan, peringkat dewa semu, bisa menghadapinya, itu mungkin akan melukai otot dan tulangnya. Tidak baik, melihat serangan destruktif yang sulit untuk dipertahankan, Raja Suci dan yang lainnya terkejut, dan kemudian mereka mengumpulkan kekuatan setengah dewa kecil yang tersisa di tubuh mereka dan mencoba menerima pukulan ini untuk Xiao Yan, tetapi sudah terlambat. Kamu masuk, ini harapan terakhir kami. Aku tidak bisa melihat kerabat ini tanpa daya, dan pasanganku jatuh di depanku. Xiao Yan melangkah maju dan berhenti di depan Yun Qi, lalu tiba-tiba berbalik. Anda juga tidak melihat pintu masuk ke Paradise Lost di ujung jalan emas di belakang Anda. Retakan. Melihat sosok tegas Xiao Yan, jiwa di Yun Qi tampaknya cukup tersentuh, dan ternyata itu adalah tubuh halus Yun Qi yang sedang kesurupan, melantunkan beberapa mantra yang tidak jelas. Pergilah. Yun Qi tampaknya mengendalikan beberapa kekuatan luar biasa saat ini. Tangan batu giok itu baru saja terangkat, dan dia menepuk rantai api putih susu tanpa jejak sedikit pun. Rantai api dengan mudah berubah menjadi bubuk putih susu yang tak terhitung jumlahnya, mengambang di langit dan bumi. Waktu, seolah-olah itu belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, tepat setelah melakukan pukulan ini untuk menahan serangan yang terakhir, wajah Yun Qi langsung menjadi pucat, seolah-olah telah menghabiskan banyak uang. Wah, begitu suara itu jatuh, kedua sosok itu melintas dan jatuh langsung ke portal emas. Api yang dihancurkan oleh Yun Qi dan berubah menjadi bubuk putih susu dengan kekuatannya sendiri. Pada saat ini, ada jejak kebangkitan, dan hanya dalam sekejap mata, gunung belakang dari seluruh area api yang tak berujung terbakar. Di atas gunung-gunung besar dan pegunungan, api putih susu seperti dewa kematian, dengan kejam menjarah semua makhluk yang tinggal di sini. Di sisi lain, portal megah yang ditutupi dengan garis-garis emas benar-benar tertutup saat Xiao Yan dan keduanya melangkah masuk, dan kemudian berubah menjadi bagian dari dunia ini.
Di langit yang tinggi dari domain, selalu ada kafan ilahi yang kuat, kekuatan di dunia, sehingga mereka tahu bahwa apa yang baru saja terjadi jelas bukan ilusi. Fluktuasi api ini, tidak diragukan lagi bukan api suci. Pada saat ini, tatapan bingung secara bertahap muncul di mata Indah Mu Yingning, dan kemudian dia melihat celah jahat di langit. Di dalam ada sentuhan ketakutan yang tak terlukiskan dan sentuhan keakraban bawaan. Lakukan, padamkan api ini, jika tidak akan ada masalah tanpa akhir. Fluktuasi ini, sebenarnya binatang kecil itu. Sial, itu masih salah perhitungan. Setelah perang, saya ingin kembali ke Paradise Lost untuk menghancurkan segalanya, tetapi pada akhirnya itu sia-sia. Saya pikir orang ini juga jatuh dengan jatuhnya Yuan Tian. Saya tidak bisa memikirkannya, dari itu. Ketika para dewa sepenuhnya terintegrasi, langit dan bumi bersatu, dan zaman kuno muncul kembali, dunia ini pada akhirnya akan berada di bawah kendali para dewa. Jadi bagaimana dengan roh suci yang lahir? Susu, di antara celah-celah jahat, di tanah alam Buddha, di altar hitam pekat yang tak berujung, 3 kelompok cahaya yang sangat menyilaukan berkedip, bergabung dan mengelilingi satu sama lain. Jelas, sekarang pada titik kritis dan tidak mungkin untuk mundur. Tetapi di dunia yang gelap ini, ada peti mati yang menakutkan dan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya berdiri di sini dengan tenang. Ledakan, dengan dibukanya portal kuno, gelombang mengerikan yang tampaknya tersisa dari zaman kuno tiba-tiba keluar darinya. Kekuatan itu adalah dewa. Melawan dewa, portal emas hanyalah sebuah jalan menuju Paradise Lost dan di ujung jalan ini adalah Paradise Lost. Setelah keduanya melangkah ke portal emas, mereka menginjak jalan emas halus dari udara tipis, dan wajah cantik Yun Qi menegang. Tidak ada yang tahu misteri dan kekuatan Paradise Lost atau jalan rumit yang diperlukan untuk memasuki Paradise Lost. Pada saat ini, 4 manik-manik roh yang digunakan untuk membuka Paradise Lost terus berputar di lengan Yun Qi, memancarkan aliran fluktuasi yang stabil yang homolog dengan napas jalur emas, mendorong tubuh mereka menuju jalur emas. Pergi ke akhir. Jika tidak ada perlindungan dari kekuatan seperti itu, mereka berdua mungkin akan dengan mudah dihancurkan oleh jalur emas yang berasal dari Paradise Lost. Dalam proses maju, ekspresi Yun Qi sangat pucat saat ini. Jelas bahwa dia baru saja menghabiskan terlalu banyak energi untuk menahan serangan sengit dari Ren Yuanzi. Sepanjang jalan, dengan berlalunya waktu, Xiao Yan tiba-tiba merasakan gelombang energi kuno dan agung yang terus-menerus meluap dari ujung jalur emas, dan di atas yang disebut jalur emas, ada aura yang menumbangkan Xiao Yan, kekuatan. Itu keilahian. Jalan emas itu seperti semacam bahan, terus-menerus melewati anggota badan dan tulang mereka, mencoba menemukan bukti kunci untuk memasuki surga yang hilang. Di ujung jalan emas, ada kabut emas samar yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Kabut itu menutupi kekosongan seperti penjaga. Ketika Anda sedikit mengulurkan tangan, Anda dapat dengan jelas merasakan kenyamanan yang semarak dari kabut emas. Ruang ini mati dan sunyi, seperti tanah tandus yang telah lama ditinggalkan dan sunyi. Tetapi kelainan inilah yang membuat Xiao Yan terguncang secara fisik dan mental. Bisakah kamu berpegangan? Xiao Yan menarik kembali tatapannya dan mengaktifkan kekuatan yang membara di tubuhnya, mengirimkan kekuatan yang sangat murni ke Yun Qi, mencoba untuk sementara menstabilkan lukanya. Aku baik-baik saja, hanya saja kekuatan jiwa lain di tubuhku bertentangan dengan milikku. Tinggalkan aku sendiri, kita tidak punya banyak waktu lagi. Yun Qi mengatupkan gigi peraknya dengan ringan, menatap Xiao Yan, lalu berhenti berbicara, memimpin dalam berjalan di jalur emas, dan membimbing Xiao Yan menuju pintu masuk bersama-sama. Setelah melintasi jalur emas dan memasuki pintu masuk, cahaya kuno yang kuat dan menyilaukan berkedip, diikuti oleh lompatan di ruang berputar. Adegan di depannya membuat ekspresi Xiao Yan benar-benar bergerak. Di ujung jalan emas, ada ruang yang luas. Ada bumi kuno di ruang angkasa. Di atas bumi adalah taman yang megah dan ajaib. Taman itu tergantung di udara seperti kastil di udara, memancarkan kesucian yang tak ada habisnya. Pemaksaan, luas taman itu luas dan tak terbatas, dan tidak mungkin memiliki pemandangan yang indah. Taman yang megah ini tampak sangat sepi saat ini, seolah-olah telah dipengaruhi oleh semacam kekuatan penghancur. Berdengung, keduanya melangkah ke Paradise Lost satu demi satu.
Tetapi bahkan dengan kekuatan Xiaoyan, mereka tidak dapat memicu terlalu banyak fluktuasi spasial, seolah-olah kekuatan Xiaoyan dibatasi oleh tekanan di sini. Wei Wei menginjakkan kaki di tanah misterius ini. Xiaoyan terus berjalan menjauh, melirik ke arah lain, dan kemudian menatap tanah yang berantakan ini. Tetapi hal yang paling mencolok adalah yang tergantung di taman udara. Taman itu tampaknya adalah surga yang hilang di 1000 dunia yang hebat. Namun, dengan kekuatan jiwa Xiaoyan hari ini, wajahnya masih jelek, karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa masih ada kekuatan yang sangat mengerikan yang tersisa di Paradise Lost. Kekuatan mengerikan semacam itu, bahkan kekuatan Xiaoyan saat ini, saya khawatir itu akan musnah. Pemaksaan yang menakutkan, ini adalah tempat di mana Dewa Perang beristirahat, Paradise Lost. Pada saat ini, Xiaoyan dengan tajam menemukan bahwa di masa lalu, kekuatan jiwanya, yang cukup untuk menembus semua hal dan menyebar ke seluruh tempat, hanya beberapa ratus meter jauhnya di Paradise Lost. Ada paksaan samar yang meliputi di sini. Tidak diragukan lagi, itu menekan banyak kekuatan magis Xiaoyan. Pef, saudara Yuan Tian, saudari Yunqi, ikut denganku. Pada saat keduanya baru saja melangkah ke Paradise Lost, Yunqi merasa bahwa jiwa lain yang diam-diam tertanam di kedalaman tubuhnya dengan mudah terlepas dan melayang di udara di tanah dalam postur baru. Ada kegembiraan yang langka di matanya. Nah, tidak ada banyak waktu tersisa, kamu. Yunqi dengan paksa bersorak dan sepertinya ingin menghentikan tindakan Nanan. Tidak, tubuh jiwa Nanan menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian lengannya perlahan melingkari lengan Xiaoyan, sangat bersemangat. Saudara Yuan Tian, ikut denganku. Ini adalah taman penyeka pedang. Dulu, saudara Yuan Tian biasa berlatih pedang di sini setiap hari. Ini, saudara Yuan Tian, apakah kamu masih belum ingat? Waktu terus berlalu, tubuh jiwa Nanan terus memegang lengan Xiaoyan, dan dia terus berjalan di sekitar tanah ini dengan yang terakhir, dan adegan perubahan terus muncul di benak Xiaoyan, tetapi hal itu tidak berhasil, tentang surga yang hilang. Petik 2 petik 2. Xiaoyan menggelengkan kepalanya mengenai segala sesuatu di Paradise Lost hari ini, serta pertanyaan Nanan, tidak memiliki kenangan apapun. Namun, di tanah kuno ini, bangunan dan kekuatan itu telah lama menghilang. Di seluruh tanah, debu dan kekacauan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul, seperti gurun reruntuhan, tidak dapat menguraikan ingatan yang relevan sama sekali. Gadis apa itu? Mereka bertiga berhenti sejenak, dan kemudian mata Xiaoyan beralih ke kedalaman surga yang hilang di tengah bumi. Dia mengarahkan jarinya dengan ringan, seolah-olah dari beberapa intuisi, ada semacam kekuatan besar yang muncul. Begitu kata-kata itu jatuh, senyum di wajah Nanan menghilang seketika, digantikan oleh sentuhan kesedihan yang tak terkatakan. Sepertinya dari arah yang ditunjuk Xiaoyan, dia merasakan kemarahan yang luar biasa. Melihat ke atas, jari Xiaoyan menunjuk ke kedalaman Paradise Lost. Dia samar-samar bisa melihat tanah hancur dan ruang hancur. Tampaknya ada batu nisan emas tanpa akhir yang terlihat. Ruang di sekitar batu nisan itu penuh dengan itu, menunjukkan postur yang rusak, dan paksaan menakutkan dari langit dan bumi perlahan meluap dari batu nisan emas. Di bawah tekanan yang tak terkatakan seperti itu, bahkan kekuatan supernatural dari pembangkit tenaga kuasi dewa peringkat tampaknya dikalahkan. Di sana, di mata indah Yunqi, ekspresi takjub berangsur-angsur muncul, dan kemudian dia memfokuskan matanya pada Nanan dan Xiaoyan. Hohoho, pada saat ini, napas Xiaoyan menjadi cepat, kelopak matanya terus berdetak, ruang di batu nisan emas seperti lubang hitam, terus-menerus menelan semua makhluk hidup di dunia, tetapi setelah menatapnya lama, tubuh Xiaoyan terbakar. Diam-diam untuk waktu yang lama Jue, Yanshen Cauldron, mulai berangsur-angsur menjadi panas, dan ribuan pikiran melonjak, sentuhan yang aneh, seolah-olah manusia yang telah lama terpisah, sekali lagi kembali ke tempat mereka berada, lahir ekstasi. Di sana, begitu suara Xiaoyan jatuh, Yunqi bergerak ketika dia mendengar suara itu dan menatap Xiaoyan, yang tampak aneh. Pada saat ini, yang terakhir sedang melihat kedalaman surga yang hilang. Di tanah kuno, ada sebuah memancarkan energi yang memancar ruang batu nisan dengan kilau samar, di mana ada aliran kekuatan ilahi tak berujung yang mekar, menarik orang. Bisakah saya memasuki Paradise Lost? Pada saat ini, Yunqi menoleh lagi dan menatap tubuh jiwa Nanan, mencoba mendapatkan persetujuan yang terakhir.
Dengan dua jiwa dalam satu tubuh, Yun Qi secara alami tahu pemahaman Nanan tentang Paradise Lost, misteri dan kengerian Paradise Lost. Tanpa bimbingan Nanan, bahkan dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak ada bedanya dengan mengirimnya ke kematian. Itulah jantung dari Paradise Lost. Itu juga tempat hal-hal yang kita lindungi disimpan. Pada saat ini, kata-kata Nanan sepertinya dipenuhi dengan semacam kebencian. Alasan pertengkaran Yuan Tian dan Xuan Di pada awalnya adalah karena sesuatu di batu nisan emas, jika bukan karena perselisihan yang disebabkan oleh hal itu, bagaimana mungkin ada begitu banyak kebingungan di dunia ini. Dakian terancam punah, aku membutuhkannya. Menghadapi keseriusan Nanan yang tiba-tiba, Xiao Yan menatap Nanan dengan ekspresi serius dan mengucapkan kata demi kata. Tapi, apa yang ada di sana? Kamu akan mati. Mendengarkan suara tegas Xiao Yan, suara Nanan tidak bisa tidak menjadi tersedak. Kekuatan semacam itu berada di luar jangkauan manusia. Nanan menggelengkan kepalanya, dan ada jejak kesedihan di pupil matanya yang jernih, seolah-olah dia tidak ingin membawa Xiao Yan dan keduanya ke dalamnya. Begitu dia masuk, hidup Xiao Yan juga akan berada dalam hitungan mundur. Apakah kamu percaya pada saudara Yuan Tian? Dihadapkan dengan pertanyaan Nanan, Xiao Yan tersenyum perlahan, seolah dia telah mengambil keputusan. Melihat penampilan Xiao Yan seperti ini, Nanan tidak dapat membantah, dan kemudian pindah dengan mereka berdua. Meskipun kecepatannya sangat lambat, setelah 100 napas, mereka berhasil melangkah ke Paradise Lost di udara. Baru saja dituangkan ke taman dewa legendaris ini, paksaan samar terisi, menekan napas semua orang. Di taman, pohon suci, tanaman merambat, tanaman, del dengan berbagai bentuk penuh dengan ancaman mematikan. Tetapi untungnya, dengan bimbingan Nanan dan perlindungan dari 4 manik-manik roh, mereka bertiga dengan mudah melewati banyak rintangan dan pergi ke taman ke kedalaman Paradise Lost. Dalam proses bergerak maju, Xiao Yan menemukan bahwa suasana di Paradise Lost tampaknya kehilangan beberapa hal penting. Ketika mereka bertiga sampai di alun-alun yang luas, mereka melihat batu nisan emas berdiri secara horizontal, dan ada aura kuno dan kuat yang menembusnya. Dalam hampir 100 meter dari batu nisan emas, sebenarnya tidak ada tanaman, hanya beberapa garis kuno yang penuh dengan fluktuasi tahun. Bang! Pada saat maju, helai riak emas muncul dari udara tipis di tanah di bawah kaki mereka, tetapi mereka bertiga baru saja tiba di sebidang tanah ini. Dan di bawah kepemimpinan Nanan, tanpa hambatan sedikit pun, mereka jatuh ke dunia di antara batu nisan emas. Ini, ketika mereka bertiga melangkah ke ruang paling misterius di sepanjang batu nisan emas, pupil Xiao Yan melebar dengan cepat, dan kejutan memenuhi pikirannya. Di dunia di depannya, ruangnya kecil dan gelap, dan di kehampaan, ada 2 peti mati kristal dengan lipatan indah yang berdiri secara horizontal, tungku aneh berwarna hijau tua dengan api hijau gelap yang tak berujung menyala. Dirasakan dengan lembut, nyala api itu jelas tidak memiliki suhu yang membakar, tetapi mereka melahap dan membakar kekosongan sedikit demi sedikit. Melihat ke bawah, ruang ini telah terkikis lebih dari setengahnya. Bagaimana? Pada saat ini, ekspresi tidak percaya muncul di wajah cantik Nanan. Sepertinya apa yang saya lihat sekarang sangat berbeda dari terakhir kali saya melihatnya. Disinilah aku dilahirkan dan di mana ingatanku dimulai. Tidak, aku tidak bisa melihatnya mati begitu saja. Petik 2. Saat berbicara, tetesan cairan cian benar-benar mengalir di sudut mata Nanan, dan kemudian seluruh tubuh langsung meninggalkan tanah dan melesat ke dunia bawah. Fluktuasi ini, pada saat Nanan mengambil tindakan, beberapa kekuatan di tubuh Xiao Yan memiliki perasaan mendidih dan kegilaan yang samar-samar, dan kegembiraan yang tak terlukiskan meresap dari lubuk jiwanya. Sumber kemunculan Xiao Yan mungkin adalah air mata biru dari sudut mata Xiao Yan. Kamu gila, Yun Qi mengepalkan gigi peraknya dengan ringan, lalu melompat dan mengikutinya seolah-olah dia telah melompat ke dalam jurang, dengan suara keras melayang di samping Nanan. Tubuh kedua wanita itu jatuh dengan cepat, dan ada jejak samar jatuh ke tungku api. Mundur, ledakan. Pada saat kritis seperti itu, tubuh Xiao Yan terbakar dengan api yang tak berujung, dan dia langsung memutar kekosongan untuk muncul di samping kedua wanita itu, mencoba menyelamatkan mereka. Berdengung, ketika kekuatan api suci yang luar biasa di seluruh tubuh bersentuhan dengan api tungku aneh di bawah, sentuhan dingin menyebabkan tubuh Xiao Yan bergetar hebat. Keluar,
Keringat yang tak terhitung jumlahnya memenuhi dahi Xiaoyan, dan kemudian pembuluh darah biru di lengannya meledak. Dia mendengus dan meledakkan energi api suci di sekelilingnya. Dengan bantuan recoil kekerasan, dia langsung mundur ke pintu masuk. Xiaoyan, bagaimana kabarmu? Tepat setelah kembali ke pintu masuk, Yun Qi menemukan bahwa Xiaoyan dan lengan tungku api di bawah bergetar hebat. Kekuatan di bawah, sedikit seperti orang di balik celah jahat di dunia saat ini. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan sepertinya merasakan kerumitan masalah ini. Orang itu, bukankah orang itu perpaduan dari pemimpin ekstrateritorial dan pusat dunia manusia? Apa yang sedang terjadi? Yun Qi bingung dengan penjelasan Xiaoyan. Orang di balik celah jahat di dunia seribu besar bukanlah pemimpin di luar dunia, begitu pula bukan penguasa dunia pusat dari dunia manusia. Petik 2 tanda tanya petik 2. Saudara Yuan Tian dan Xuandi telah menjalani reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di Paradise Lost. Ruang ini adalah tempat kelahiran api suci pertama dan senjata ilahi pertama. Dalam kehampaan, ada 2 peti mati para dewa, dan di bawah mereka adalah platform casting para dewa. Semua ini pasti hantu orang misterius itu. Pada saat ini, Xiaoyan juga tiba-tiba merasa lega saat semua suara para nanan diucapkan. Xuandi menguasai api suci pertama, mencoba melenyapkan broter Yuan Tian, mencaplok Paradise Lost dan menjadi penguasa baru langit ini sejak dahulu kala. Sayangnya, dia dikalahkan oleh saudara Yuan Tian. Dan yang pertama api suci juga dipecah menjadi 3 bagian olehnya, dibagi menjadi Tian Yuanzi, Yuanzi bumi, dan Yuanzi manusia 3 asal dan jatuh ke dunia 1000 besar. Ketiga orang itu, setelah beberapa perubahan kebetulan dan kebetulan, satu menjadi penguasa dunia pusat dunia manusia, menghabiskan seluruh hidupnya mencoba untuk melahap dunia luar, dan yang lainnya menjadi pemimpin dunia luar, dan dengan kekuatannya sendiri, berasal dari 100 suku dan oposisi mereka, keduanya dengan pikiran yang sama. Adapun orang terakhir, Yuanzi, pada saat perpisahan, dia benar-benar menghapus pikiran 2 orang tentang Paradise Lost dan api suci pertama dibagi menjadi 3 bagian, dan kemudian keberadaan orang ini misterius, dan dia memiliki banyak kebijaksanaan. Makhluk hidup tahu bagaimana mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, secara bertahap menelan makhluk lemah dan kecil selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian menumbuhkan diri mereka sendiri, samar-samar merencanakan sesuatu. Sekarang Ren Yuanzi telah sepenuhnya menelan dan menggabungkan kekuatan 2 orang lainnya. Orang di balik celah jahat adalah seorang pria dari surga dan bumi. Mata Nan berangsur-angsur dipenuhi dengan rasa lelah. Jelas, hal-hal ini akrab bagi Yun Qi ketika dia tinggal di kedalaman jiwa Yun Qi. Ini persis seperti yang saya duga. Baru setelah dia mendengar pengungkapan penunanan, Xiaoyan menghela nafas lega. Kebijaksanaan dan metode Ren Yuanzi jauh lebih cemerlang daripada pemimpin dunia luar dan penguasa dunia dari pusat dunia manusia. Orang ini telah mengintai dalam kegelapan, terus-menerus menggunakan keduanya untuk membasmi bitah untuk dirinya sendiri, dan akhirnya, ketika keduanya selesai, dia membunuh mereka dengan guntur, keduanya. Saya khawatir Hitomoto adalah pemenang terbesar di antara ketiganya. Dalam Perang Dunia Pertama, kehancuran klan Xiao, pengejaran Yao Ji, Del, tampaknya tidak dapat dipisahkan dari Ren Yuanzi. Tapi yang paling membingungkan Xiaoyan adalah, bagaimana Nan mengetahui informasi yang begitu berharga dan penting. Dia telah tidur di kedalaman jiwa Yun Qi. Jika bukan karena memanggil nafas tertentu, saya khawatir dia tidak akan pernah muncul dalam hidupnya. Untuk sementara waktu, sikap Xiaoyan terhadap Nan tidak bisa tidak mengalami perubahan yang menggetarkan bumi. Banyak informasi yang ditinggalkan oleh saudara Yuan Tian, dan beberapa di antaranya menjadi wawasan ketika saya tinggal di tubuh Sister Yun Qi. Selama percakapan, ada daun teratai kecil dan halus bergelombang di telapak Nan. Pada saat itu muncul, dunia tiba-tiba menjadi sunyi, dan sepertinya takut akan hal itu. Namun, meski seluk-beluknya diketahui, krisis saat ini masih belum terselesaikan. Paradise Lost ini, surga para dewa yang dikenal sebagai harapan terakhir dunia besar, telah dihancurkan secara diam-diam oleh Ren Yuanzi. Paradise Lost hari ini tidak lagi memiliki keilahian atau peluang sedikit pun. Rumah tua yang turun hanya untuk hiasan. Sekarang, apa yang mereka lakukan untuk melawan Ren Yuanzi? Pada saat ini, 3 asal Ren Yuanzi digabung menjadi 1, dan kehancuran di Paradise Lost telah membuatnya tak kenal takut.
Tampaknya semuanya berkembang sesuai dengan rencana yang terakhir. Sungguh tidak ada harapan. Melihat dua sosok dengan pemikiran berbeda di sekitarnya, Yunki juga penuh kesedihan, dan bertanya dengan sedikit enggan. Jika bahkan Paradise Lost tidak dapat membantu Xiao Yan melangkah ke Dousen dan mendapatkan kekuatan suci yang cukup untuk melawan Ren Yuanzi, saya khawatir dunia seribu besar akan berubah menjadi reruntuhan, gurun, dan api penyucian di tangan Ren Yuanzi. Ini adalah tempat paling sentral di Paradise Lost. Ini adalah sumber keilahian di dunia, sumber-sumber para dewa. Sekarang setelah dihancurkan oleh Ren Yuanzi, saya khawatir bahkan saya tidak akan bisa kembali ke langit. Nan menggelengkan kepalanya, kepahitan dalam kata-katanya tak terlukiskan. Napas di daun teratai ini. Melihat kedua wanita itu dengan ekspresi sedih, Xiao Yan sedikit mengernyit, dan kemudian menatap benda di tangan yang terakhir. Itu belum tentu benar, katamu begitu. Yang Mulia Yuan Tian Dousen. Tetapi pada saat Nan dan Yunki terlihat seperti ini, mata Xiao Yan langsung menembus tungku api di bawah, dan kemudian matanya menatap daun teratai di tangan Nan, seolah-olah dia sedang memanggil sesuatu kekuatan besar. Keluarkan aku. Saat berbicara, kuil 10 lapis di dalam tubuh Xiao Yan melonjak, dan dia keluar dari tubuhnya dalam sekejap, mengalirkan aliran deras ke arah daun teratai. Dalam sekejap, seluruh kekosongan melonjak, dan gelombang aura kuno tiba-tiba tersapu dari tubuh Nan. Tampaknya karena konvergensi kekuatan tubuh Xiao Yan dan kekuatan Force Spirit Orbs, semacam mutasi terjadi di daun teratai. Hehe, Paradise Lost benar-benar tidak begitu semarak untuk waktu yang lama. Sama seperti suara Xiao Yan jatuh, api di tungku api di bawah bergetar liar, dan kemudian hantu yang hampir identik dengan Xiao Yan perlahan muncul dari daun teratai yang sangat kecil. Hantu itu baru saja muncul, dan tungku api yang tak terhentikan di bawah, seolah melihat semacam kekuatan menakutkan, sebenarnya mundur dengan cepat, samar-samar mengungkapkan prototipe platform dewa casting yang telah dilalap api. Ledakan, hantu itu bersenandung lembut, seolah penguasa tertinggi memandang semut dengan jijik. Yuan, kakak Yuan Tian, Nan berseru dengan kegembiraan di murid-muridnya. Junior Xiao Yan, petik 2, Yunki muda, aku telah melihat Dewa Yuan Tian Dou. Mereka berdua sedikit membungkuk dan berkata dengan hormat kepada hantu itu. Aku tahu niatmu untuk perjalanan ini. Ini adalah jejak terakhir dari kekuatan suci yang kutinggalkan di dunia ini. Apakah aku bisa melindungi dunia ini tergantung pada keberuntunganmu. Yuan Tian tersenyum sedikit, mengulurkan telapak tangan besar penuh ilusi dan membelai dahi Nan intim yang tak terlukiskan. Senior, sekarang peleburan api suci pertama sudah dekat, dan bencana akan kembali ke Dakian. Junior berani bertanya, jalan yang disebut Dewa Pertempuran ini, bagaimana Anda perlu maju? Xiao Yan menekan ekstasi di tubuhnya dan mengatakan kata demi kata. Karena sosok di depannya, bahkan jika itu telah tertutup debu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, fluktuasi di tubuhnya sama sekali tidak mampu bersaing dengan Xiao Yan hari ini. Xiao Yan tahu bahwa itu adalah kekuatan rumah dewa, dan itu adalah dewa pertarungan sejati yang melampaui dunia ini. Peringkat dewa pertempuran, kamu harus melewati bencana dewa pertempuran. Namun, kondisi kedatangan God of War sangat keras. Untuk menyerang dewa perang, seseorang harus sepenuhnya melangkah ke ranah 4 dewa dan memiliki artefak suci untuk memiliki kesempatan memimpin dewa perang. Yuan Tian membuka mulutnya, tetapi tidak ada fluktuasi emosional dalam suaranya, bahkan kata-kata sederhana seperti itu menyebabkan getaran yang menggetarkan di benak Xiao Yan. Alam 4 dewa mudah bagi Xiao Yan, tetapi bagaimana menemukan artefak ilahi? Sekarang api suci Xiao Yan, kuali dewa api, Del tidak memiliki keilahian sama sekali. Sejak saya bertarung dengan Dewa Xuandi pada awalnya, kedua belah pihak terluka, tetapi yang terakhir mengandalkan kekuatan api suci untuk secara paksa mengambil kembali keilahian di atas banyak api dan artefak suci, yang menyamar telah menciptakan dunia yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Sentuh. Situasi menyedihkan dari tingkat dewa pertempuran. Semua kekuatan keilahian di dunia saat ini ada di tangan 3 asal Xuandi. Adapun asal-usul ilahi, itu telah dihancurkan olehnya dan tidak dapat ditemukan. Ada sedikit ketidakberdayaan di wajah Yuan Tian. Dia jelas sekuat dia, dan tidak ada cara lain yang lebih baik. Selain itu, apa tidak ada cara lain?
Xiao Yan menggelengkan kepalanya, sepertinya semua cara dan metode untuk menyerang Dewa Perang dihancurkan sepenuhnya oleh Ren Yuanzi. Sekarang, bencana 1000 besar tampaknya telah menjadi jalan buntu, tanpa solusi. Mungkin ada, tapi kamu masih harus mencari jawabannya sendiri. Saat berbicara, mata Yuan Tian tertuju pada Nan Nan, seolah ada sesuatu yang tak terkatakan. Di akhir kalimat, suara Yuan Tian ternyata penuh dengan rasa yang bermakna. Tepat setelah dia selesai berbicara, cahaya terik membakar seluruh tubuhnya, dan dia langsung menukik ke tungku api di bawah. Api es yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ke segala arah, dan kemudian padam dalam beberapa saat. Di seluruh ruang inti, hanya ada Xiao Yan dan 3 orang, 2 peti mati Yun Sen, dan platform casting kosong besar di bawah. Di bawah platform Dewa Casting, ada lubang hitam tak berujung bergelombang, dan tampaknya ada semacam api panas dan suci yang perlahan terbakar. Kekuatan semacam itu cukup untuk membakar segalanya. Tempat ketiadaan di antara batu nisan emas adalah inti dari seluruh surga yang hilang. Di antara mereka, 2 peti mati Yun Sen yang tak tergoyahkan berdiri dengan tenang di kehampaan. Api dingin di luar tungku api di bawah telah memudar, memperlihatkan meja bundar Dewa Casting yang bisa disebut pena ajaib. Ada alur di meja bundar. Dunia di bawah, seperti kerajaan api yang nyata, menakutkan. Pada saat yang sama, dengan kematian sosok Yuan Tian, semua api di tungku di bawah benar-benar menghilang, dan kemudian kekuatan itu kembali langsung ke sisi Nan Nan. Sama seperti kekuatan terakhir Yuan Tian, itu hanya untuk membentuk kembali tubuh Nan Nan dan menghancurkan api tak berujung di tungku api di bawah. Api itu bukan api suci. Pintu masuk ke kekosongan berada di atas kekosongan ini, jadi Xiao Yan menatap api jurang di bawah God Casting Stage untuk waktu yang lama sebelum membuka mulutnya. Nyala api itu sama kuatnya, tetapi dibandingkan dengan api suci, ada perbedaan 108.000 mil. Dan platform Dewa Casting di bawah, tentu saja, dapat melemparkan artefak tetapi tanpa keilahian. Tidak ada pengrajin yang secara bertahap mencapai ekstrim, semuanya sia-sia. Jangan ganggu dia. Melihat Yun Qi tidak bisa membantu tetapi mencoba membangunkan gadis itu, Xiao Yan menghentikan yang terakhir. Nan saat ini, seluruh tubuh terbungkus awan cahaya biru, seluruh tubuh menyusut menjadi bola, dan kekuatan jiwa perlahan-lahan terpatri di tubuh itu. Transformasi ini jelas membutuhkan waktu. Jika diganggu oleh kekuatan eksternal, saya khawatir akan ada beberapa konsekuensi yang tak terbayangkan. Tidak ada spiritualitas di peti mati Yun Sen, dan itu biasa seperti hal-hal biasa. Tempat lain di Paradise Lost belum menemukan aura tentang Dewa Perang. Mengambil keuntungan dari momen ketika Nan Nan membentuk kembali tubuh, Xiao Yan dan Yun Qi berjalan, mengandalkan kekuatan keduanya dan bimbingan dari 4 manik-manik roh, mereka dengan mudah mencari seluruh surga hilang ke dasar langit. Tetapi mereka tidak menemukan keduanya, dewa-dewa yang dibutuhkan manusia. Tampaknya di surga yang hilang ini, tidak ada catatan tentang dewa apapun, apalagi membiarkannya masuk ke Dewa Perang. Di bekas Paradise Lost ada pil ilahi, sifat ilahi, asal ilahi. Salah satu dari ketiganya sudah cukup untuk membuat Xiao Yan melangkah ke God of War. Tapi setelah pertempuran asli antara mereka berdua, Yuan Tian jatuh ke tanah. 3 asal surga, bumi dan manusia jatuh ke dalam 1000. Dan Ren Yuanzi diam-diam kembali ke surga hilang dengan kekuatan magis, mengadu kekacauan surga para dewa ini. Tampaknya semuanya telah menjadi pemberian. Karena tempat ini tidak berguna, ayo keluar dulu. Saat berbicara, Xiao Yan memaksakan senyum yang tampak ramah di wajahnya, dan kemudian kekuatan api suci yang agung membungkus Nan Nan, dan mereka bertiga pergi bersama. Surga para dewa ini, yang sangat diharapkan oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia, adalah lelucon dari awal hingga akhir. Sebenarnya, hal-hal ini bukan tanggung jawabmu sendiri. Kamu tidak harus menanggung semuanya sendiri. Dalam proses pergi, menatap Xiao Yan yang tidak mengatakan apa-apa, Yun Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya dengan keras. Dia secara alami tahu bahwa dia tidak bisa melangkah ke Dousen. Apa artinya ini bagi Xiao Yan dan dunia 1000 besar? Sejak saat Nan Nan menduduki jiwanya, ingatan keduanya mulai menyatu. Jadi Yun Qi secara alami tahu segalanya tentang Paradise Lost. Xiao Yan tidak menjawab Yun Qi. Semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Nan Nan, yang dalam keadaan koma,
mau tak mau memiliki ingatan yang sangat panjang di benaknya, dan sepertinya suara tertentu memanggilnya sepanjang waktu. Nan, kelahiranmu sangat istimewa. Mungkin sejak kamu dilahirkan, sudah ditakdirkan suatu hari nanti kamu akan bertemu dengan manusia yang bersedia kamu lindungi, mungkin kamu akan mengorbankan hidupmu atau bahkan jiwamu untuk orang itu. Petik 2. Dalam gambar ingatan, tubuh Yuan Tian yang tinggi dan perkasa dengan lembut memeluk Nan, suaranya lembut dan dia tampaknya memiliki firasat. Aku tidak menginginkannya, aku ingin bersama Brother Yuan Tian selamanya. Sedikit, ketika Nan mendengar kata-kata itu, murid spiritualnya berkedip sedikit dan dia berkata dengan senyum yang aneh. Tetapi pada saat tindakannya, ada nyala api yang sangat sulit untuk dideteksi pada murid yang terakhir, dan Qinglian muncul di masing-masing dari mereka. Di kedalaman pupilnya, itu melintas. Setelah mereka bertiga meninggalkan posisi inti Paradise Lost, kulit Nan yang koma secara bertahap menjadi kemerahan, dan mereka melihat masa lalu dengan ringan. Wajah dan penampilan yang terakhir sama halus dan indahnya dengan Yun Qi, seperti peri ramping di dunia orang-orang berlama-lama dan lupa untuk kembali. Ketika mereka bertiga meninggalkan Paradise Lost, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba melintas di udara wilayah api tak berujung, dan portal emas abadi muncul kembali. Dan kemudian perlahan terbuka, keagungan mengerikan yang berlangsung selama-lamanya. Perlahan-lahan darinya, gerakan menakutkan itu seluas semacam rumah suci yang turun ke dunia. Bang! Dalam sekejap, suara yang menghancurkan langit datang dari portal emas, seperti kemarahan dewa, bergetar selama 9 hari, menarik perhatian banyak makhluk di dunia. Di antara mereka, Raja Suci, Xiao Tianming, Raja Naga Emas, King Yuan dan pembangkit tenaga puncak lainnya memimpin untuk muncul dari domain api tak berujung, tubuh mereka melayang di udara, mata dipenuhi dengan beberapa semacam volatilitas yang mendesak, seolah ingin menyaksikan sesuatu. Volatilitas ini, tetapi saat berikutnya, saya melihat 3 sosok berkedip keluar dari portal emas. Segera ekspresi King Yuan dan yang lainnya langsung berubah, karena menurut persepsi mereka, napas yang keluar dari Paradise Lost bahkan lebih dari itu sedikit lebih lemah, ketika Anda melangkah masuk. Mungkinkah, semacam kecelakaan terjadi di Paradise Lost? Xiao Yan tidak hanya tidak melangkah ke dewa pertempuran, tetapi malah terluka. Sik, kumpulkan semua kekuatan suci malaikat dari kerajaan malaikatku dan bersiaplah untuk pertempuran para dewa. Melihat kesejukan di wajah para raja suci, King Yuan juga sedikit tersenyum, dan kemudian wajahnya yang cantik berubah, dan ada rasa kehikmatan dan kesucian yang tidak boleh didekati oleh orang asing. Ya, Ratu Malaikat, Sik perlahan berjalan keluar dari domain api tanpa akhir, dan kemudian 11 sayap malaikat di belakangnya bergerak, langsung menembus kekosongan, dan kembali ke kerajaan malaikat. Orang ini adalah malaikat agung yang baru dipromosikan dari kerajaan malaikat hari ini, terlepas dari kekuatannya, atau gengsi, yang meyakinkan. Lupakan saja, biarkan anak itu diam. Selanjutnya, aku khawatir kita hanya bisa mengandalkan kita. Dengan munculnya Xiao Yan dan yang lainnya, ekspresi Raja Suci dan yang lainnya menjadi lebih serius, tetapi mereka tidak mengganggu Xiao Yan. Mereka hanya mengeluarkan perintah dengan tergesa-gesa. Dan kemudian di seluruh dunia yang sunyi, ribuan garis yang tak terhitung jumlahnya berbaris. Pikiran kuat yang mendapatkan nomor itu, bergegas menuju ke sini satu demi satu. Ini adalah bencana, hari kiamat. Jika Anda tidak dapat menggantungkan harapan terakhir Anda pada orang lain, saya khawatir Anda hanya dapat menggunakan tangan Anda untuk membela, melindungi tanah air Anda, dan melindungi semua yang Anda hargai. Hidup untuk itu harga kejahatan ada di mana-mana. Di halaman belakang rumah Nyonya wilayah api tak berujung, di alun-alun yang luas saat ini, beberapa wanita dan Xiao Yan dikelilingi bersama. Mereka semua memandang Xiao Yan dengan ekspresi aneh. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Saudara Xiao Yan, apakah ini? Keheningan berlangsung beberapa saat dan Suner adalah yang pertama memecah kedamaian. Karena setelah Xiao Yan dan Yun Qi kembali dari Paradise Lost, ada seorang wanita yang tidak diketahui asalnya di samping mereka. Yang paling aneh adalah tubuh wanita ini jelas tidak memiliki fluktuasi dendam, tetapi aura yang dilepaskan dari tubuh halus secara samar membuat semua orang yang hadir merasakan tekanan yang tidak beralasan. Pemaksaan semacam itu lebih seperti berasal dari kedalaman jiwa. Sentuhan ketakutan terus tumbuh dan menyebar, tetapi wanita itu terus mengalami koma.
Xiao Yan berdiri di sudut dengan ekspresi serius, mengamati perubahan tubuh Nanan. Dan kemudian matanya tiba-tiba mengangkat kepalanya, melalui kehampaan yang tak berujung, menyaksikan celah jahat di atas langit. Retakan jahat hari ini telah sepenuhnya menutupi kecemerlangan matahari, dan seluruh dunia dakian diselimuti aura kematian yang redup, dan tampaknya tidak ada banyak waktu tersisa untuk dunia dakian. Itu adalah ruang di mana tiga asal surga, bumi dan manusia bergabung, dan itu juga tempat api suci pertama berada. Setelah lawan benar-benar melangkah ke dewa pertempuran, dunia ini akan menjadi tak bernyawa. Selain itu, Xiao Yan juga tahu bahwa seiring berjalannya waktu, kekuatan pria itu telah menjadi sangat menakutkan. Bahkan jika dia belum sepenuhnya melangkah ke alam itu, fluktuasi yang memancar di sepanjang jalan melampaui semua pembangkit tenaga listrik kuasi dewa. Di dunia yang luas, kepanikan dan keputusasaan di benak makhluk yang tak terhitung jumlahnya terus membesar. Jelas, ketika mereka menghadapi tekanan dari Dewa Dou yang berdaulat, mereka sekecil semut tidak dapat melakukan apa-apa. Rasa ketidakberdayaan yang mendalam terus menyebar di benak dan pikiran mereka, meninggalkan mereka tanpa semangat juang, seperti orang lumpuh yang hanya bisa melihat ke langit menunggu hari kiamat datang. Statusnya agak istimewa, bantu aku untuk optimis tentang dia. Aku harus pergi ke pertempuran ini. Setelah waktu yang lama, Xiao Yan hanya berbicara ketika dia melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap berkumpul di langit. Pertempuran ini adalah suatu keharusan untuk perlindungan. Karena situasi ini telah datang, mari menemanimu. Masalah besar adalah kematian. Petik 2. Menghadapi ekspresi tegas Xiao Yan, keempat gadis itu tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan. Sekarang bencana sudah dekat, semua orang di dunia seribu besar bertanggung jawab, karena jika pertempuran ini dikalahkan, seluruh dunia seribu besar akan tidak ada lagi, jadi lebih baik mencobanya. Yun Qi, dia akan bertanya padamu. Seolah meninggalkan semacam peringatan, Xiao Yan membawa keempat putrinya untuk memotong langit dan tiba-tiba bergerak menuju tepi celah di atas langit. Pertempuran ini akan menjadi pertempuran terakhir, dan juga akan menjadi pertempuran yang paling sulit. Hei, gadis, aku khawatir kamu satu-satunya yang tidak tahu tentang hal-hal ini. Tapi bagaimana aku bisa mengatakan hal seperti itu? Pada saat ini, Yun Qi, melihat Nanan yang tidak sadarkan diri di depannya, juga berbisik tak berdaya. Pengalaman hidup Nanan terkait dengan artefak pertama, api suci pertama, tetapi Yun Qi tidak tahu harus berbuat apa. Dan bahkan jika dia tahu bagaimana melakukannya, demi keselamatan dunia, mengorbankan seorang gadis kecil dengan sia-sia bukanlah kejahatan. Semua pilihan ini, saya khawatir juga perlu melihat Nanan. Untuk sementara waktu, seluruh rumah Nyonya tiba-tiba dipenuhi dengan semacam dunia api kuno. Tampaknya Xiao Yan sengaja meninggalkannya untuk melindungi Nanan, karena semacam bimbingan dari kedalaman jiwa Xiao Yan sepertinya memperingatkan Xiao Yan untuk tinggal selamanya melindungi pihak lain seperti memiliki kesepakatan. Namun, Nanan terbangun sedikit demi sedikit, dan dengan kebangkitannya, kenangan yang berdebu dan jauh itu serta hal-hal yang tidak jelas itu juga muncul sedikit demi sedikit di lubuk jiwanya. Seiring berjalannya waktu, dia ingat bahwa dia adalah bagian dari api suci pertama dan artefak pertama. Bang bang bang. Pada saat yang sama, di atas langit yang tak tertandingi dari wilayah api tak berujung, pada saat ini, hampir tak terhitung banyaknya pemimpin tingkat tinggi di seluruh dunia seribu besar berkumpul. Untuk memanggil Anda ke sini hari ini, mungkin semua orang menyadari keseriusan situasi saat ini. Tidak lama kemudian, ada sejumlah besar kekuatan suci yang menyebar di celah-celah jahat di kejauhan. Raja Suci juga berbicara perlahan, dan suaranya penuh dengan fluktuasi yang tegas. Jelas pada tahap ini, kita harus keluar semua sebelum kita dapat memiliki garis vitalitas. Aku ingin tahu apakah pemimpin aliansi Xiao berhasil. Percakapan orang banyak berjalan cukup lancar. Tetapi setelah beberapa saat, suara yang tidak terkoordinasi dari kerumunan memecah kesunyian. Hampir, sekarang semua yang ada di Paradise Lost telah dihancurkan sepenuhnya oleh orang itu. Kekosongan sedikit terdistorsi, dan kemudian Xiao Yan dan keempat putrinya perlahan-lahan tiba. Begitu mereka muncul, mereka membuka mulut dan berkata, saat ini, tidak perlu bersembunyi dan menyelipkan. Petik 2. Begitu suara Xiao Yan jatuh, semua orang menggelengkan kepala tanpa daya,
dan tidak hanya ada sedikit ketidakberdayaan di pupil mereka. Semuanya, ayo lakukan. Kumpulkan kekuatan penuh dari semua makhluk di dunia. Apakah keselamatan dakian berhasil atau tidak tergantung pada pukulan ini. Setelah beberapa saat, garis klan Xiao Tianming melonjak di antara alisnya, dan semua kekuatan setengah dewa dan reinkarnasi di tubuhnya mendidih sepenuhnya, miring seperti sungai yang menjungkir balikkan laut. Biarkan aku datang. Saat berbicara, kuali dewa api di tangan Xiao Yan diam-diam mengalir keluar, dan kemudian berdiri di atas kekosongan, menyerap kekuatan mendalam dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya, mengumpulkan semacam serangan mengerikan yang bisa membunuh dewa. Kami membawa semua kekuatan kami kepada Anda harus menang. Pada saat ini, menatap Xiao Yan dengan penampilan yang begitu gila, makhluk yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan air mata, dan kemudian darah di tubuh berguling, dan seluruh dunia, di area yang tak terhitung jumlahnya, adalah kunang-kunang yang naik perlahan, dan kemudian mengejarnya, masuknya bintang-bintang seperti bulan ke dalam kuali dewa api. Dalam sekejap, ukuran kuali dewa api tiba-tiba membengkak, dan itu meluas hingga ukuran 10.000 kaki dalam waktu singkat. Pukulan ini menyatukan pikiran ratusan juta makhluk di dunia. Tubuh Xiao Yan melayang ke udara, pembuluh darah di telapak tangannya meledak, pupil matanya dipenuhi dengan kegilaan dan darah merah yang tak ada habisnya. Dan kemudian, di bawah tatapan makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dia tiba-tiba melompat ke langit, menamparnya dengan keras dengan telapak tangannya, dan kekosongan ditekan dan dipelintir. Semburan kekuatan suci yang mempesona, bersama dengan kuali dewa api, benar-benar menabrak celah jahat. Saat berikutnya, bintang-bintang berkedip, dan riak energi berbeda yang tak terhitung jumlahnya berdesir terbuka, dan seluruh dunia dipenuhi dengan rasa kehancuran dan kelemahan. Banyak orang menahan napas dan menatap celah itu. Apa hasil dari pukulan ini? Hancurkan aku. Di hadapan postur kemenangan Ren Yuanzi, ekspresi Xiao Yan sungguh-sungguh, dan dia mengerahkan kekuatannya secara ekstrim. Kuali dewa api yang mempesona itu seperti objek ilahi yang membuka dunia. Tepat setelah menyerap kekuatan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, itu berubah menjadi sentuhan kemauan yang pantang menyerah, dan tiba-tiba melompat ke celah jahat dan meledak ke arah inti Buddha. Dunia. Kuali dewa api yang panas dan suci sangat menyilaukan mata hitam pekat Ren Yuanzi saat ini. Tetapi bahkan dalam menghadapi serangan yang menghancurkan seperti itu, Ren Yuanzi di altar tidak senyum jahat keluar. Ledakan. Dalam sekejap, serangan mengerikan ini, dengan aura dingin yang tak terlukiskan, benar-benar menenggelamkan seluruh celah jahat di mata ribuan makhluk dunia yang menantikannya, dan bahkan tanah dunia Buddha di belakangnya, juga sepenuhnya terbungkus olehnya, dan lautan api yang indah sepenuhnya menggantikan semua kekuatan jahat di sekitar alam Buddha. Napas ilahi seperti semburan, tanpa ampun membersihkan segala sesuatu di dunia Buddha, dan bahkan Yuanzi, yang berada di altar perpaduan tiga elemen, mencium kegelisahan yang ekstrim. Dalam sekejap, senyum langka muncul dari wajah makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia 1000 besar. Pukulan terkuat Xiao Yan yang melampaui langit dan bumi tampaknya mampu sangat merusak manusia. Setelah penggabungan pihak lain dapat dicegah, maka dunia 1000 besar akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mata yang tak terhitung jumlahnya menembus kehampaan, seolah menatap langsung ke alam Buddha di balik celah jahat. Pada saat ini, di area Buddha Realem, api energi suci dan berbintik-bintik yang tak terhitung jumlahnya telah sepenuhnya mengubah tempat ini menjadi dunia tungku. Ada kabut gelap yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan yang dengan cepat menguap olehnya, tetapi tiga kelompok energi di altar warna yang berbeda bergabung, kecepatannya bahkan lebih cerah, seolah-olah tidak terpengaruh oleh serangan Xiao Yan sama sekali. Tidak bisa menang. Dengan serangan habis-habisan makhluk di dunia, Nanan di rumah Nyonya Rumah telah terbangun, dan kemudian menggelengkan kepalanya sedikit, seolah-olah dia telah memprediksi situasi selanjutnya. Saudari Yunqi, dunia ini baik dan jahat, indah dan jelek, apakah benar-benar sepadan dengan usaha Anda untuk melindunginya? Mungkin biarkan orang itu menghancurkan dunia ini dan membentuk kembali dunia lain yang hanya indah, kalau begitu. Nanan menatap Yunqi dalam keadaan kesurupan. Di mana ada cahaya, akan ada kegelapan. Dunia ini indah, terlalu indah untuk digambarkan dengan kata-kata. Untuk melindunginya, bahkan jika kita mengorbankan hidup kita untuk itu, kita tidak akan ragu.
Dengan pembukaan Yunqi, Nan tampaknya dapat merasakan beberapa perubahan dalam pikiran pihak lain, dan segera menentukan beberapa misi di lubuk jiwanya. Ledakan. Pada saat yang sama, tepat pada saat serangan Xiao Yan akan menang, di celah-celah jahat di atas langit, tiba-tiba ada peti mati gelap yang muncul dari udara tipis di akhir serangan kuali Yanshen. Kekuatan miliaran jiwa yang berkumpul di kuali Dewa Api, ketika mengenai peti mati jahat itu, seperti angin sepoi-sepoi bertiup di wajah, dan benar-benar menghilang di atas peti mati tanpa efek sedikit pun. Perasaan yang aneh, seperti kekuatan penghancur di kuali Dewa Api dengan mudah dan sepenuhnya diserap oleh peti mati itu. Pada saat ini, alis Xiao Yan sedikit berkerut. Serangan ini menyatukan semua kekuatan dari seluruh dunia 1000 besar. Serangan seperti itu tidak membahayakan Ren Yuanzi. Yang lebih aneh lagi adalah mereka yang keluar dari udara tipis peti mati hitam pekat, dari atas beberapa aura yang Xiao Yan kenal, juga perlahan meluap seperti kebangkitan dari kematian. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, pikiran makhluk yang tak terhitung jumlahnya kosong, dan beberapa mengangkat kepala mereka dengan tidak percaya, menatap peti mati yang redup, dari mana mereka bisa mencium kegelisahan yang ekstrim. Dengan munculnya peti mati itu, langit yang semula gelap sekarang ditutupi oleh lapisan awan tebal berwarna darah, dan sinar matahari yang redup melewati awan, membuat seluruh dunia terlihat menakutkan, dan depresi yang telah lama hilang memenuhi hatiku. Energi mencekik berdarah terus mengalir keluar dari peti mati dan ujung retakan jahat, menutupi setiap inci ruang di dunia. Tanah, seperti kelahiran semacam monster yang tak tertandingi, hari kiamat runtuh. Susu, tidak peduli bagaimana kamu berjuang, kamu tidak bisa menang melawan dewa ini. Penggabungan dewa ini akan memakan waktu. Selanjutnya, silakan nikmati dunia yang makmur. Suara gila dan arogan Ren Yuanzi bergema melalui dakian, mengguncang jiwa setiap makhluk hidup. Pada saat ini, kekosongan di celah jahat tiba-tiba berubah secara drastis, dan kemudian semburan energi putih susu turun dari langit seperti air terjun. Dan kemudian semuanya miring ke peti mati, aura suram secara bertahap muncul dari peti mati dan bangkit keluar. Bang! Retakan. Suara yang menghancurkan bumi terus terdengar dari langit dan bumi. Dan kemudian tutup peti mati yang tidak diketahui asalnya perlahan dibuka, dan pemandangan kiamat yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya memenuhi pupil dan jiwa ribuan orang, jiwa. Dalam sekejap, saat tutup peti mati perlahan dibuka, siluet yang akrab dengan orang-orang kuat yang hadir terus mengalir keluar. Ini, generasi pertama Dewa Racun, generasi pertama Dewa Iblis. Di kerumunan, Xiao Hixian dan Su Sueying memiliki ekspresi wajah cantik mereka yang tidak dapat dipercaya pada saat yang sama, dan kemudian melihat dua sosok tanpa ekspresi seperti boneka di atas awan di langit, dan kehilangan suaranya. Demon Realm Poison God Palace, pendiri Demon God Palace, kekuatan mereka berdua telah mencapai tingkat puncak dari 9 reinkarnasi rang, dan seni sihir dan racun di bawah kendali mereka tidak ada bandingannya di dunia. Tidak mungkin. Bukankah generasi pertama Dewa Iblis dan Dewa Racun binasa di zaman kuno? Bagaimana mungkin muncul kembali di depan kita dengan cara ini? Wajah Raja Naga Emas berangsur-angsur menjadi serius, dan kemudian dia berkata dengan susah payah. Dewa Iblis, Dewa Racun, mereka adalah pusat kekuatan yang mengendalikan kekuatan sihir tertinggi dan seni beracun. Meskipun kekuatan mereka belum melangkah ke peringkat setengah dewa, begitu dua pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi ini bergerak, dunia ini pasti akan musnah, karena ada tidak banyak jiwa yang mampu menahan serangan mereka. Lebih dari itu, ada juga pembangkit tenaga listrik yang berada di atas segalanya, ular sanca menelan 10 warna, raja semua binatang, dewa bunga, dewa bulan, dan Xiao Tianyuan, patriark Xiao Yuntian. Dan sebelum semua orang kembali sadar, suara Xiao Yan seperti dewa kematian, bergema di telinga pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Melihat ke atas kekuatan besar surga dan bumi, yang telah lama tenggelam dalam sungai panjang sejarah, perlahan-lahan merangkak keluar dari peti mati pada saat ini. Mereka aneh dan tanpa ekspresi, seperti semacam kehidupan baru. Tetapi satu-satunya hal yang sama adalah bahwa murid mereka penuh dengan niat membunuh yang gila. Hahaha, hadiah besar dari dewa ini, kamu masih puas. Bayangan kematian benar-benar menyelimuti dakian, dan pada saat ini, terlepas dari suara angin dan hujan, bahkan napasnya menjadi beku. Disinilah Ren Yuanzi bergantung.
Kamu tidak bisa melawan dewa ini. Tawa Ren Yuanzi perlahan keluar dari celah jahat, dan kemudian suara dingin seperti kematian menyebar ke ribuan orang, menyebabkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya menjadi pucat, dan bahkan di kedalaman jiwa mereka, sentuhan ketakutan terus berkembang. Mengapa pembangkit tenaga listrik kuno ini dilahirkan kembali? Pada saat ini, Yun Yun dan Kailin memiliki semacam denyut api di antara alis mereka, yang tampaknya cukup membingungkan. Tetapi melihat Dewa Bunga dan 10 warna langit menelan piton yang berdiri di ujung dunia di depan mereka, kedua wanita itu masih mengendusnya. Ada gelombang yang bergerak. Fluktuasi semacam itu adalah sumber yang sama. Dengan kata lain, pembangkit tenaga listrik kuno di depan mereka bukanlah replika, tetapi tubuh asli yang memiliki kekuatan asal pembangkit tenaga listrik tertinggi dari semua dinasti. Adegan ini benar-benar mengerikan. Di antara pembangkit tenaga listrik di depan mereka, dengan pengecualian Xiao Yuntian dan Xiao Tianyuan, sebagian besar yang lain berada di tingkat setengah dewa, di tingkat puncak dari tingkat reinkarnasi ke-9. Itu tidak sebagus seseorang. Makhluk-makhluk ini memang pembangkit tenaga yang sebenarnya dari semua dinasti, hanya saja meskipun mereka dibangkitkan sekarang, mereka tidak marah sama sekali, tetapi lebih seperti boneka. Yang terpenting adalah kekuatan mereka sudah lama berubah. Bandingkan. Petik 2. Pada murid Raja Suci, warna jelek akhirnya muncul. Jelas, akhir dari momen ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Untuk sementara waktu, fluktuasi 3 sumber setelah retakan jahat menjadi semakin kuat, dan paksaan mengerikan yang melampaui langit terus menyebar, belum lagi pembangkit tenaga listrik tertinggi dari semua dinasti yang berdiri di tepi celah jahat seperti seorang wali dari udara tipis. Dalam sekejap, makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari dunia 1000 besar mengangkat kepala mereka dengan takjub, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Mungkinkah ini akhir dari 1000 besar? Ini, di bawah wilayah api tak berujung, Yun Qi di dunia api kuno menyusut dengan kencang, seolah-olah dia telah melihat semacam adegan kiamat yang tak terlupakan dalam hidupnya, dan dia tidak bisa kembali ke akal sehatnya untuk waktu yang lama. Piton menelan 10 warna. Raja Binatang Buas, Dewa Bunga, Dewa Bulan, ini semua adalah pembangkit tenaga listrik di puncak tingkat dewa, belum lagi 2 pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di klan Xiao. Tampaknya pada saat ini, semua harapan dunia 1000 besar telah sepenuhnya dilumpuhkan dan dihancurkan, dan saya khawatir ini hanya masalah waktu. 3 Yuanzi surga dan bumi ditransformasikan oleh api suci pertama, dan Xuandi sangat ambisius. Tetapi Anda tidak pernah tahu bahwa di Paradise Lost, selain pil ilahi, sifat ilahi, dan sumber ilahi, ada juga sebuah transendensi. Keajaiban sihir. Itu disebut tubuh ketiadaan. Meskipun tidak memiliki kekuatan ofensif dan defensif yang terlalu menghancurkan bumi, memilikinya, dalam arti tertentu, sudah cukup untuk berdiri di posisi yang tak terkalahkan, karena dapat mengabaikan batasan semua aturan, dan dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dengan kecepatan tinggi. Akan tanpa tertangkap oleh siapapun. Menemukan, kebangkitan orang-orang mati ini mungkin adalah keterampilan bertarung jahat yang berasal dari koleksi teknik ilahi tertingginya. Nan menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia tidak menyangka Ren Yuanzi begitu pintar, untuk menggunakan teknik sihir yang tampaknya sederhana dan tidak berguna ini dengan sangat baik. Nan, kamu lahir karena kekuatan senjata suci pertama dan api suci pertama. Aku mohon padamu, selamatkan dunia yang berantakan ini. Aku bisa memberikan tubuhku, jiwaku, dan membiarkanmu hidup selamanya. Saat berikutnya, Yun Qi tiba-tiba berlutut di tanah dengan lututnya, air mata mengalir di matanya yang indah, dan suaranya menjadi tersendat, seolah-olah ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini. Aku tahu, tapi kenapa dia tidak membawaku? Dia seharusnya tahu, di bawah kiamat, hanya aku yang bisa menyelamatkan dunia ini. Melihat gerakan Yun Qi yang begitu menawan, Nan menggelengkan kepalanya, dan senyum tipis tiba-tiba muncul di matanya yang indah. Nan, kita punya kesepakatan. Aku pasti akan melindungimu selamanya. Dalam ingatan, adegan-adegan yang akrab terus-menerus mengalir keluar dari kedalaman jiwa yang tak terbatas. Kenangan itu seperti semacam gambaran utuh yang berdebu. Sedikit demi sedikit, semua kenangan Nan sedang diingat. Saudara Yuan Tian, kamu benar-benar keras kepala. Setelah selesai berbicara,
tubuh Nanan perlahan mengosongkan udara, dan semburat energi cian dan api putih susu perlahan melayang di matanya yang indah. Seluruh orang tampak sangat aneh dan suci. Tidak ada waktu. Di langit yang tinggi, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya gelisah. Dan kemudian malaikat suci di belakang King Yuan sedikit gemetar, dan kegelisahan dari lubuk jiwa terus-menerus ditransmisikan. Kumpulkan semua api suci, aku ingin mencoba. Pada saat ini, Raja Suci tampaknya telah mengambil keputusan dan berbicara dengan tegas. Tidak ada gunanya, api suci tanpa keilahian. Bahkan jika mereka mengumpulkan 35 api suci, mereka tidak bisa mengguncangnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Tapi kita tidak bisa hanya melihat dunia ini seperti ini. Raja Suci menghela nafas, seolah-olah dia telah menua bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Kuil, kekuatan ilahi, setan, pembakaran, berdengung. Pada saat semua orang sangat tidak berdaya, tubuh Xiao Yan perlahan naik, dan semua kekuatan di tubuhnya tampak menyala dalam sekejap, dan warna cemerlang seperti ledakan kembang api dengan cepat mengalir ke celah jahat. Pukulan ini membawa kekuatan surgawi surga dan bumi yang pantang menyerah. Baru saja muncul dan melintasi intersepsi banyak penjaga dari udara tipis, menyerang bayangan ilahi di altar retakan jahat secara tiba-tiba. Bang! Suara besar yang mengguncang hati dan jiwa terdengar dari celah jahat tanpa peringatan. Dan kemudian satu demi satu energi penghancur yang menghancurkan bumi berubah menjadi awan tebal dan panas terus-menerus memancar dari celah jahat. Hahaha, dewa ini telah dipromosikan menjadi dewa pertempuran. Kamu menunggu semut. Tepat ketika semua orang memiliki kebetulan di hati mereka, tawa yang mengejutkan tiba-tiba keluar dari langit, dan kemudian ada sentuhan rasa hormat di mata pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dari semua dinasti, dan mereka mengarahkan pandangan mereka ke langit bersama-sama. Di langit saat ini, ada bayangan mulia yang tidak akan pernah jatuh, menginjak awan tebal selangkah demi selangkah, seolah-olah penguasa dunia ini. Itu masih tidak berhasil. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan perlahan jatuh dari langit, seolah-olah semua kemarahan di tubuhnya telah habis dan dia sekarat. Saudara Xiao Yan, untuk sesaat tubuh keempat gundik itu melonjak dan dengan cepat mengabaikan tubuh Xiao Yan, tetapi pada saat mereka akan bersentuhan dengan Xiao Yan, aura panas dan hangat muncul lebih dulu, dan kemudian membungkus tubuh Xiao Yan berdiri. Dalam keadaan kesurupan, pikiran keempat wanita itu berdesir, seolah-olah dalam kelompok cahaya di depan mereka, ada rumah dewa yang tak tertandingi. Batuk-batuk, kamu masih tahu. Wajah sedih Xiao Yan juga meledak menjadi senyum tak berdaya saat tubuhnya ditangkap oleh Nanan. Xiao Yan masih Xiao Yan, tapi sejak Paradise Lost keluar, ingatan Yuan Tian mengalir ke pikiran Xiao Yan di sepanjang istana ilahi di tubuhnya. Di Paradise Lost, Yuan Tian pernah membuat perjanjian dengan Nanan. Guardian, perjanjian wali untuk keabadian dan keabadian. Itu adalah kesalahan Yuan Tian untuk Nanan. Hahaha. Dewa ini telah dipromosikan untuk melawan dewa. Bagaimana kamu dan semut lain bisa melawan dewa ini? Dewa ini berencana untuk selamanya, untuk acara hari ini. Di atas langit redup dunia dakian, awan darah dan darah terus naik dan turun, dan bahkan ada suara yang mengganggu menyebar kekuatan. Di bawah, Xiao Yan, yang mencoba yang terbaik untuk menghentikan Ren Yuanzi tetapi gagal untuk kembali, dijemput oleh Nanan dalam perjalanan turun. Tetapi Ren Yuanzi, yang berdiri di langit tidak peduli sama sekali, sebaliknya, di wajah tampan semua sarkastik. Sekarang orang terkuat di dunia, Xiao Yan, sudah terlihat seperti ini. Sepertinya tidak ada manusia di dunia ini yang bisa melawannya. Xiao Yan, Raja Suci, Xiao Tianming, kalian bertiga sekarang adalah pemimpin dari 1000 dunia besar. Belum lagi dewa ini tidak akan memberimu kesempatan. Apakah kamu memilih untuk menyerah padaku atau mati? Ren Yuanzi sombong, dengan sikap menghina semua makhluk hidup, dan mencibir, tampaknya di matanya, banyak pembangkit tenaga listrik puncak di depannya sama rapuhnya dengan semut. Dia, benar-benar berhasil. Dalam sekejap, dengan suara besar Ren Yuanzi yang berkeliaran di antara langit dan bumi, tubuh dan jiwa dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya terguncang keras, seolah-olah tekanan tak terlihat turun dari langit, menghancurkan harapan terakhir mereka sedikit demi sedikit, membiarkan mereka aku tidak bisa membantu tetapi sujud dan sujud. Fluktuasi semacam itu sama sekali tidak sebanding dengan peringkat dewa semu, itu adalah kekuatan ilahi yang terlipat dari pembangkit tenaga dewa yang bertarung.
Peringkat Dewa Pertempuran, bagaimana dia melakukannya? Merasakan kekuatan ilahi yang tak terhentikan, kegelisahan batin semua orang meningkat dengan cepat, dan bahkan suara mereka menjadi tersendat. Api suci ke-6 di tubuh Master Ranah Tian Yuanzi di pusat dunia manusia, Jiu Tian Zushenyan, api suci ke-14 dari kepala klan jiwa Hun Tianhao, api mimpi buruk abadi, mata jahat Yuanzi, kepala dunia ekstrateritorial. Kekuatan. Orang ini sama sekali bukan tempat misterius, dia jelas salah satu dari 3 Yuan Yuanzi. Di samping kerumunan, sosok yang marah muncul dari udara tipis, dan kemudian matanya dipenuhi dengan keengganan dan kebencian yang tak ada habisnya, tampaknya mengungkapkan identitas yang terakhir. Bahkan jika kamu menunggu untuk mengetahui identitas dewa ini, lalu bagaimana? Xuandi sudah mati, dan kekuatan ganda langit dan bumi yang tersisa telah diintegrasikan ke dalam tubuhku. Aku adalah dewa langit dan dunia. Hahaha. Bahkan jika Yunqi benar-benar mengungkapkan hubungan yang kuat di antara mereka, Ren Yuanzi tidak memiliki rasa takut sedikit pun, karena sekarang dia sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan, dan sepertinya tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat menentangnya. Untuk sesaat, Ren Yuanzi melangkah di atas langit, dan tampaknya ada bulan hitam kompleks yang menjulang di telapak tangannya. Bulan hitam ditutupi dengan mata jahat yang tak ada habisnya. Melihatnya sedikit, aura kekuatan di sepertinya sama dengan dada Xiao Yan, sama seperti di atas. Di kakinya, Xiao Tianyuan, Xiao Yuntian, dan pembangkit tenaga listrik tertinggi di zaman kuno semuanya diam-diam merangkak, seolah menunggu perintah Ren Yuanzi. Itu akan dihancurkan sepenuhnya. Orang ini, sepertinya sedang menunggu sesuatu. 2 saudara ipar, dengan kebuntuan di tempat kejadian, Raja Binatang Buas di kerumunan tiba-tiba merasakan perasaan, dan kemudian dengan cepat mendekati Yunyun dan Cailin. Ren Yuanzi dapat dengan jelas melenyapkan semuanya sekarang, tetapi yang terakhir acuh tak acuh, seolah menunggu sesuatu. Mereka bertiga adalah warisan dari 10 warna langit menelan piton, Dewa Bunga, dan Raja segala binatang. Apa yang mereka ketahui dan rasakan secara alami jauh lebih sensitif daripada yang lain. Raja dari semua binatang, Dewa Bunga, dan ular piton menelan 10 warna. Makhluk tertinggi kuno ini setidaknya telah melampaui peringkat Dewa Semu dan mencapai peringkat Dewa Pertempuran. Sekarang mereka dibangkitkan dari kematian, tetapi mereka masih kekurangan sedikit pun keilahian, fluktuasi. Petik 2. Saya menduga, Ren Yuanzi adalah penguasa medan perang kuno, dan kebangkitan dan penurunan rumah para dewa ini mungkin ada hubungannya dengan dia. Petik 2. Mengikuti pengingat Raja Binatang, Yun sedikit mengangguk, dan kemudian mengatakan apa yang ada di hatinya. Tubuh piton menelan langit 10 warna di atas tampaknya menyampaikan kemarahan dan keengganan yang ekstrim. Sumbernya adalah Ren Yuanzi. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Sama, ketiganya mengangguk, dan kemudian kekuatan dalam tubuh perlahan melonjak, seolah ada cara lain. Di sisi lain, ketinggian wilayah api tak berujung hampir 1000 meter dari tanah. Setelah Xiao Yan gagal mengenai, dia jatuh langsung ke tanah. Dengan gerakan tadi, orang lain juga berhenti untuk menyelamatkan. Semua mata tertuju pada Ren Yuanzi, orang ini adalah ancaman terbesar di dunia saat ini. Pilih kehancuran, atau menyerah. Situasi mematikan ini tidak berlangsung lama, dan kemudian Ren Yuanzi perlahan-lahan menggerakkan langkahnya, menginjak kekosongan dari udara tipis di telapak batu giok putih, menyeret bulan hitam penuh mata jahat. Bulan hitam berbagai pola jahat di atasnya adalah satu demi satu, yang menjijikkan. Di duniaku yang luas tidak ada pengecut yang serakah akan hidup dan takut mati. Jika kamu ingin mengumpulkan dakian sepenuhnya, aku khawatir itu akan membutuhkan banyak rasa sakit. Tubuh ilahi yang agung dari Raja Suci dan suara keras Xiao Tianming bergema di dunia, dan mereka tidak menghilang untuk waktu yang lama. Jelas praktik dan tindakan mereka tidak perlu diulang. Sungguh, jika itu masalahnya, maka dunia ini tidak perlu ada lagi. Semuanya, ayo lakukan. Biarkan kelompok semut ini melihat kekuatan istana ilahi. Menghadapi tindakan lurus terkemuka dari 2 Raja Suci, Ren Yuanzi tampaknya sudah merasakannya, dan tersenyum tipis pada pembangkit tenaga listrik tertinggi di belakangnya. Dan kemudian pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi bergegas keluar seperti boneka yang menerima perintah, gila. Raja Suci dan lainnya.
Dalam sekejap, seluruh dunia berubah warna, angin bertiup, dan energi menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya menyapu langit, meledak di puncak pembangkit tenaga listrik dari tentara aliansi seribu besar. Raja Suci dan Xiao Xiaoming menembak pada saat yang sama, secara langsung menyalakan api kehidupan, dan memimpin dalam menghentikan Xiao Tianyuan dan Xiao Yuntian. Kedua pembangkit tenaga super seperti Dewa Racun, Dewa Bunga, dan Piton menelan langit 10 warna dicegat oleh pewaris mereka. Di seluruh kehampaan, darah diwarnai merah, dan bau darah dan kematian yang benar dan menakjubkan terus muncul di antara langit dan bumi. Pada saat ini, api perang berkobar, dan seluruh dunia tampaknya mendidih, tetapi hanya Ren Yuanzi dan Xiao Yan di bawah, ekspresi mereka telah berubah dengan aneh. Identitas mereka, pada saat ini, seperti pemburu dan mangsa. Gadis bodoh, kamu seharusnya tidak datang. Bagaimanapun, ini adalah masalah dunia kita yang hebat, dan aku tidak ingin melibatkanmu. Xiao Yan jatuh dengan sangat cepat, merasakan aroma menyegarkan di sekelilingnya, dan segera menghela nafas pelan. Tapi disinilah aku, menghadapi desahan Xiao Yan. Nan menatap Xiao Yan dengan ekspresi tegas. Dia tahu bahwa Xiao Yan saat ini tidak berbeda dari manusia. Jika ditunda seperti ini, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tapi semua ini adalah prinsipnya sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Jangan lupa share dan subscribe channel Mimin. Terima kasih.